Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita harus mengaturkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di saat ini kita begitu bisa merasakan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan untuk itu, para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang kita haturkan, semoga Allah Subhanahu wa taala menambah nikmatnya lagi kepada kita. Masyaallah muslimin, para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga perkara yang patut kita syukuri bahwasanya saat ini insya Allah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita, pelajaran bahasa Arab. Tentunya pelajaran ini juga pelajaran yang sangat penting untuk kita pelajari sebagai seorang muslim, yang mana bahasa Arab ini adalah bahasanya agama kita, bahasa agama Islam. Kitab suci kita berbahasa Arab, Nabi kita berbahasa Arab, ya. Kemudian syariat kita juga berbahasa Arab. Maka tentunya kalau kita ingin memahami dengan baik, ya tentu kita harus belajar bahasa tersebut, yaitu bahasa Arab. Baiklah para pemirsa sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, kita pada kesempatan kali ini masih melanjutkannya pelajaran kita dari kitab Durus Lughah Al-Arabiyyah li Ghairi Natiqin Nabiyya, karya Dr. Fi Abdurrahim rahimahullah, yang terbitan dari Islamic University of Madinah. Nah, dan sekarang kita masih di kitab jilid yang kedua, ya. Kita sekarang sudah masuk ke pelajaran yang ke-23, ya, pelajaran ke-23. Dan insya Allah sekarang kita akan masuk kepada latihan yang ke-12. Nah, untuk itu silakan ya dibuka bukunya, yang sudah punya buku halaman 159, ya, halaman 159. Baik. Ya, latihan ke-12. Di latihan 12 ini, Mu'allim menyampaikan kepada kita ta'amal mayali, renungan yang berikut ini, ya. Di sana ada beberapa contoh kalimat, ya, ada 4 contoh kalimat, yang mana kalau kita baca dulu ya, apa yang mu'allif tuliskan. Nah, la akaltu wala syarabtu, ya, saya tidak makan dan juga tidak minum, ya. Kemudian, dzalikat thalibu la hafidhad darsa wala katabal wajiba. Ya, murid itu, ya, atau siswa itu tidak menghafal pelajaran dan juga tidak menulis PR-nya, tidak mengerjakan PR-nya. Kemudian contoh yang ketiga, la darabani wala darabatuhu. Dia tidak memukulku dan saya juga tidak memukulnya. Ya. Lalu kemudian yang keempat ada la ro'ani wala ro'aituhu. Ya. Dia tidak melihatku dan saya juga tidak melihatnya. Di bawah diberikan keterangan oleh mu'allif, ya, bahwasanya idza dakhalat la al fi'il madhi wajaba tikraruha indal ikhbar. Jadi apabila masuk ini kata la, ya, la yang inilah adalah nafiyah, ya, masuk kemana? Kepada fi'il madhi. La masuk kepada fi'il madhi, maka ini wajib diulanginya ketika mengabarkan. Nah, baik para pemirsa sekalian Allah Subhanahu wa taala, kita perhatikan di sini kan, perintahnya adalah kita merenungkan. Coba kita perhatikan di sana. Dari contoh-contoh kalimat ini kita mendapat di sana ada kata la, diulang dengan wala, ya. La dan wala. Nah, ini dalam bahasa Arab ini berlaku ketika mengikuti fi'il madhi. Mengapa demikian para pemirsa sekalian Allah Subhanahu wa taala? Yang kita lihat di sini ya, la akaltu wala syarabtu, ini kan fi'il madhi. Ya, kemudian di sini ada hafidhu, ini fi'il madhi, kataba juga fi'il madhi. Ya, doroba, dorobtu, ini juga fi'il madhi. Ro'a itu semua fi'il madhi. Bahkan disebutkan di sini bahwasanya ini wajib diulang. Nah, kenapa kok wajib diulang? Ya.
Ya, pertanyaan seperti ini akan mudah kita jawab kalau kita mengingat kepada pelajaran sebelumnya ya. Di pelajaran sebelumnya, di kitab jilid yang kedua ya, kitab jilid yang kedua, pelajaran 19 ya, latihan yang keempat di halaman 136. Ya, ini kan sudah kita pelajari dulu ya. Di sana kan kita sudah mempelajari bahwasannya apa namanya? Untuk menafikan itu diantaranya ada 3 huruf ini ya, diantaranya ada ma, la, dan lan. Coba perhatikan di situ. Nah, ketika penafiannya dengan ma, apa namanya, untuk fi'il madhi ya, fi'il madhi yaitu zahab, di sini zahab tu, maka dia dinafikan dengan ma. Ya, jadi zahab tu dinafikan dengan ma. Adapun kalau fi'il mudhari ya, adhabu ya bisa dinafikan dengan la ya, juga bisa dinafikan dengan lan. Yang mana lan ini ya dia bermakna tidak akan ya, tidak selama-lamanya, tidak ya, gitu. Kalau la ini tidak. Nah, untuk fi'il mudhari sendiri bisa dengan la, bisa dengan ma, kan gitu ya. Maknanya berbeda ya. Maknanya berbeda kalau kemudian dengan apa? Ma, maka itu menunjukkan penafiannya itu khusus pada saat kejadian saja. Tapi ketika dia dengan la, maka memang udah apa namanya? Meniadakan kebiasaannya. Nah, jadi kalau di sini la adhabu ila suq berarti kan dia sudah biasa ke pasar, tapi sekarang tidak. Nah, ini kan disebutkan kula yaum ya, dia biasa ke pasar setiap hari, maka sekarang tidak lagi ke pasar setiap hari. Nah, ini kalau fi'il mudhari. Nah, kalau fi'il madhinya dinafikan dengan ma, yaitu ma dhahabtu. Ya, saya tidak pergi ke pasar kemarin. Jadi seperti ini digunakan apa namanya menafikan dengan ma. Jadi paham ya bedanya? Jadi kalau fi'il mudhari dengan ma. Nah, kalau sekarang kita mau menggunakan la untuk fi'il madhi ya, apa ini fi'il madhi ini dinafikan dengan ma ya. Nah, maka kalau kita ingin menggunakan penafian la untuk fi'il madhi, maka di sana ada kaidahnya yaitu bahwasanya di itu la kalau disambungkan dengan fi'il madhi maka la-nya ini diulang, la dan wala. Jadi seperti ini ya, la akaltu wala syarabtu. Nah, kemudian juga di sini ada la hafidho wala kataba. Ya, jadi ada pengulangan. Nah, ini ketika fi'il madhi dinafikan dengan la. Karena kalau aslinya untuk menafikan fi'il madhi dengan apa? Dengan ma ya. Ma dhahabtu ya, ma katabtu ya. Ma ro'aitu. Nah, seperti itu. Nah, ketika diganti dengan la, berarti di sana membutuhkan pengulangannya sebagaimana kaidahnya tadi, yaitu wajaba tikro ruha. Baik. Nah, sebagai pengingat aja para pemirsa sekalian Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk ini fi'il mudhari ya, di sini kan dinafikan dengan la. Nah, ini yang menunjukkan kebiasaan ya. Jadi dinafikan dengan la ini menunjukkan kebiasaan biasa. Di sini kan disebutkan la adhabu ila suqi kula yaum. Nah, ini sudah kita pelajari juga sebelumnya ya terkait dengan apa namanya? Yaitu di pelajaran ke-15 ya, dari pelajaran sebelumnya lagi. Di sana kita bisa melihat bahwasanya kalau kita ingat di pelajaran 15, di sana kan juga ada penggunaan apa namanya la nafiyah dan ma nafiyah untuk fi'il mudhari ya. Nah, jadi kalau fi'il mudhari juga dinafikan dengan la, ini menunjukkan yang kebiasaan. Jadi sudah sering dilakukan, jadi bahwasanya itu kalau dinafikan dengan la itu berarti menafikan semua kebiasaan itu. Nah, nah, akan tapi ketika dinafikan dengan ma ya, maka itu hanya saat itu saja ya. Jadi kalau misalkan contohnya yang di latihan apa di pelajaran ke-15 itu kan di sana latihan 9 ya, disebutkan kan bahwasanya ana la ashrabul qahwata. Saya ya tidak biasa minum kopi, misalkan seperti itu ya. Nah, ketika dia sudah memiliki kebiasaan minum kopi, kemudian saat itu tidak minum kopi, maka digunakan ma. Ana ma ashrabul qahwata al-ana. Saya tidak minum kopi saat ini ya. Sekarang ini tidak minum kopi. Dia bisa jadi kemarin bisa tetap minum kopi ya. Jadi ya, seperti itu. Kalau contoh berikutnya kan yang disebutkan di sana nahnu la nalabu kurotal kodami ya. Kami tidak
ya biasa main kura-kura. Jadi memang sehari-hari tidak biasa main sepak bola kan gitu. Ketika digunakan ma, nahnu manal'ab kuratal qadami nah ya, jadi kami ya tidak main sepak bola hari ini atau sekarang ini. Ya mungkin bisa di kemarin atau besok itu masih bermain lagi. Nah, itulah ke para pemirsa sekalian yang Allah Subhanahu wa taala ya terkait dengan ini. Sebagai tambahan saja, pengingat kepada kita bahwasanya kenapa kok kemudian di situ mu'alif menyampaikan kepada kita bahwasanya ketika la masuk kepada fi'il madi wajib diulang, karena kalau tidak diulang itu bukan digunakan la tapi digunakan ma ya, sebagaimana contoh ini ya, dhahabtu menjadi ma dhahabtu ya. Kalau misalkan dimasak di sini akal tuh menjadi ma akal tuh, nah gitu ya. Nah, ketika digunakan la maka di sana membutuhkan pengulangan, jadi la akal tuh wala syarab tuh. Nah, baiklah Pak Mirsa, mudah-mudahan ini bisa dipahami ya terkait dengan la nafiyah saat bersumber dengan fi'il madi. Baik. Nah, selanjutnya sebagai penutup ya dari pelajaran yang ke-23 ini, maka kita mendapatkan di sana ada kata-kata yang baru ya dalam pelajaran ke 23 ini. Di antara pelajaran yang baru atau kata yang baru yang bisa kita sampaikan ya, atau yang disampaikan mu'alif ya, bahwasanya yang sana yang pertama ada kata ijtima'un ya. Ijtima'un yaitu berkumpul atau biasanya digunakan dalam istilah untuk rapat ya. Istima, kumpul atau rapat, nah itu namanya istima dalam bahasa Arab. Lalu kemudian ada kata qissotun ya. Qissoh ya kisah ya, kisah ya, jamaknya adalah kisos ya. Maka kita mengenal misalkan ada kitab Qisasul Anbiya ya, jadi di sana menjelaskan tentang kisah-kisahnya para nabi. Nah, berikutnya ada nabiyun ya, seorang nabi ya. Untuk nabi itu yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, jamaknya nabiyuna ya, para nabi atau anbiya ya. Ini yang jamak mudzakkar salim, ini jamak taksir ya, anbiya. Nih. Nah, ini saniyatun, apa saniyatun kemarin? Ya, saniyatun itu ya kalau kita lihat di halaman sebelumnya ya, di halaman 158 ya, nomor 6 di situ kan ada itu contohnya itu. Ya, jadi saniyah itu adalah detik. Yang mana kalau kita lihat di Latin ke-6 itu kan disebutkan bahwasanya di sana dalam satu hari ada 24 jam ya, dalam satu jam ada 60 menit, dalam satu menit ada 60 detik. Nah, jadi saniyah itu detik ya, jawabnya adalah sawanin ya, jawabannya sawanin. Baik. Nah, berikutnya kemudian ada usratun ya. Usratun itu keluarga ya, jamaknya usar ya, keluarga. Lalu berikutnya ada jaizatun ya. Jaizah itu bisa bermakna kalau jaizah itu bisa bermakna ya balasan atau hadiah ya. Bisa bermakna juga jamaknya adalah jawaiz. So, kalau kita lihat di dalam konteks yang kita pelajari di pelajaran ini ya, itu misalkan kata ini jaizah ini bisa dilihat di halaman 158 ya. 158 ya, di situ ada kata yang latihan 8 nomor 5 ya. Di situ kan hadhil jaizatut littullabi ya, ini adalah hadiah ya, hadiah untuk para siswa yang bersungguh-sungguh, siswa yang rajin. Nah, jadi di sana di halaman 158 ya, 158. Jadi jaizatun ya maknanya adalah hadiah ya. Atau untuk namanya jawaiz, banyak hadiah. Lalu kemudian yang berikutnya ada kata najaha ya. Najaha ya sukses ya, berhasil. Fi'il mudhari'nya yanjahu, limal fi'il madhi bentuk lampau telah sukses, telah berhasil. Yanjahu ya sedang berhasil ya, atau akan berhasil.
Nah, kemudian rosaba, ya rosib, itu berarti rosaba itu kurang ya, atau ya biasa digunakan untuk pelajaran yang tidak sesuai apa namanya hasil belajar yang belum sesuai dengan target minimal, itu namanya rosib ya. Jadi rosaba yarsubu. Ya, rosaba ini fi'il madinya, yarsubu fi'il mudhari. Qa'atun, ya jamaknya adalah qa'atun. Ya, qa'ah itu ya aula ya, macam aula ruangan yang jamaknya qa'at ya, banyak ruangan. Baik. Baiklah para pemirsa sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, ya dari sini kita selesai kepada pelajaran ya, selesai dari pelajaran yang ke-23. Dan di sini telah banyak ya kita pelajari terkait dengan apa namanya bilangannya, kemudian juga lanafiyah dan yang lainnya. Maka insya Allah terkait dengan bilangan ya akan lebih mendalam lagi, nanti akan disebutkan di pelajaran yang setelahnya, di pelajaran ke-24. Nah, maka untuk pertemuan kali ini ya kita coba dulu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang menerima dari kita sebagai amal baik dan menjadikan ini simbalan yang berkah untuk kita semuanya di dunia dan di akhirat kelak. Akhirul kalam, kita cukupkan pertemuan kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.